Pemirsa, apapun nama kebijakannya, PPKM sudah diberlakukan di Indonesia. Mulai dari PPKM darurat sampai dengan PPKM level 4. Kemudian disampaikan pula evaluasi dan Presiden Joko Widodo tadi malam juga sudah menyatakan ada perpanjangan PPKM level 4 di beberapa daerah. Saya akan ajak Anda untuk kita simak kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan perpanjangan PPKM level 4. Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Laju penambahan kasus, bor, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Presiden mengatakan ada tren penurunan, baik terkait dengan fatality rate, kemudian bed occupancy rate. Namun kita tentu harus lihat lebih detail lagi, seberapa banyak angka baik dari tingkat kematian, kasus aktif di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, dan seperti apa detailnya dan berapa banyak kasusnya. Kita akan lihat bersama. Ini adalah data yang diambil per 25 Juli 2021, pasien COVID-19 dalam perawatan ataupun isolasi mandiri. Kami sudah menyiapkan data, saya paparkan mulai dari yang paling tinggi angkanya ada di Jawa Barat. Jawa Barat 128.000 orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dalam perawatan ataupun isolasi mandiri. Disusul DKI Jakarta pemirsa, 73.000. Ada lagi Jawa Tengah 60.000. Dan menyusul Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, dan juga Bali. Kemudian provinsi lain berada di bawah angka-angka yang saya paparkan di sini. Kemudian selanjutnya kita lihat berapa angka kematian kasus COVID-19 di beberapa provinsi. Di sini ada 3 tertinggi juga yang berwarna merah. Yang pertama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga DKI Jakarta. Angkanya seluruhnya ada di atas 10.000 kasus kematian COVID-19. Per 25 Juli 2021. Sisanya menyusul di Jawa Barat ada 8.028 total kasus kematian COVID-19. Ada DI Yogyakarta, Bali, dan juga Banten di 1.666 kasus kematian akibat COVID-19. Selanjutnya kita lihat lagi lebih detail terkait dengan bagaimana angka kematian di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta sendiri, tren angka kematian COVID-19 ternyata fluktuatif. Namun angkanya jika kita perhatikan 15 Juli ini ada 141 kasus meninggal. 132 di hari setelahnya dan yang paling rendah pada 17 Juli ada 67 dilaporkan kasus meninggal akibat COVID-19. Namun kita mesti lihat yang paling tinggi pada 20 Juli bahkan mencapai 268 meninggal akibat COVID-19 per harinya. Dan jika kita perhatikan lagi trennya mulai terlihat menurun namun masih dalam angka yang tinggi di 157 kasus kematian pada 25 Juli 2021. Selanjutnya apa indikasi lain terkait dengan penilaian evaluasi seberapa efektif penerapan PPKM ini? Kita lihat juga ada angka BOR alias bed occupancy rate di Indonesia. Per 23 Juli 2021, data ini dikutip dari covid.go.id. Ini adalah provinsi-provinsi dengan angka BOR yang tinggi pemirsa. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada standar BOR yang ditetapkan oleh WHO 60%. Namun jika kita lihat ini ada 11 provinsi, yang paling rendah adalah Jawa Barat di 69% dan sisanya bahkan 74 sampai dengan 85% kisarannya. Yang paling tinggi ada di Yogyakarta. Nah, ini merupakan angka yang ternyata setelah diakumulasikan berikut setelah menjalani masa PPKM darurat dan juga PPKM level 4, ternyata kondisi di Indonesia adalah seperti ini berdasarkan data dan juga fakta di lapangan. Selanjutnya kita lihat pula, di sini akan ada data lagi terkait dengan sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyampaikan ada perpanjangan PPKM level 4.
Namun ternyata ada beberapa daerah yang dibagi menjadi PPKM level 3, tergantung dengan laju kasus yang ada di daerah tersebut. Jika kita lihat level 4 ada di 95 kabupaten kota Jawa dan Bali, dan 45 kabupaten kota di luar Jawa dan juga Bali. Selanjutnya di level 3 ada di 33 kabupaten kota dan tersebar di 276 kabupaten kota luar Jawa dan Bali. Jadi kalau kita lihat angkanya memang lebih banyak yang ada di level 3, namun diperhatikan di level 4 jumlahnya juga masih cukup tinggi, 95 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa dan juga Bali. Terkait dengan perpanjangan PPKM level 4, tentu ada penyesuaian aturan yang juga sudah diterapkan oleh pemerintah. Kita lihat apa saja aturan yang disesuaikan. Aturan-aturan ini disampaikan oleh menteri yang berkaitan, kemudian harus diimplementasikan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah yang bersangkutan juga. Di sini yang pertama kita lihat yang berwarna merah adalah level 4 dan juga yang berwarna kuning merupakan kategorisasi penerapan PPKM level 3. Perkantoran non-esensial ataupun non-kritikal, zona merah 100% WFH. Kemudian jika kita lihat lagi, makan di tempat. Zona merah maksimal hanya buka sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekolah seluruhnya harus dilaksanakan secara daring. Dan juga tempat ibadah di zona merah tidak boleh ada aktivitas beribadah berjamaah. Dan selanjutnya ada resepsi pernikahan juga di zona merah harus ditiadakan dulu sementara. Kita lihat slide selanjutnya ada peraturan lain yang disesuaikan di masa PPKM perpanjangan ini. Di sini jika kita lihat ada yang berbeda, yakni pasar rakyat ini juga boleh beroperasi, namun ini dibatasi betul berapa jumlah orang yang bisa terlibat di dalam aktivitas di pasar rakyat dan juga jamnya dibatasi. Untuk zona merah hanya sampai pukul 15 dan di zona level 3 ini adalah hanya sampai dengan pukul 17 saja. Dan angkutan umum maksimal 50%, berikut dengan mal dan juga pusat perbelanjaan, serta PKL, kelontong dan usaha kecil maksimal beroperasi pukul 20 untuk zona level 4 dan pukul 21 untuk level 3. Nah, pemirsa, apapun nama kebijakannya, ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Baik di masa PPKM perpanjangan ini ataupun di masa kebijakan apapun. Dan kita tentu bersama-sama membantu pemerintah supaya bisa menekan laju penularan COVID-19 dengan mematuhi seluruh aturan yang sudah disampaikan.